warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara ringkas mengenai manfaat dan fungsi dari media pembelajaran, khususnya dalam bidang bahasa Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran, tentu kita harus tahu dulu nih pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Menurut Arif S. Sadirman, media pembelajaran adalah segala alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan merangsang siswa dalam belajar, seperti buku, video, dan lain-lainnya. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih pengertian media pembelajaran itu? Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang dengan bentuk jamaknya medium yang artinya perantara atau pengantar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk bahan, alat, sumber daya yang digunakan untuk menyalurkan materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu di sekolah, universitas, maupun lembaga pendidikan lainnya. Berhubung topik kita pada kali ini mengenai pembelajaran bahasa, sehingga media pembelajaran bahasa memiliki makna alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa. Selanjutnya, mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran bahasa akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar pengertian dari media pembelajaran bahasa, sekarang giliran kita nih untuk mengetahui apa saja sih fungsi dari media pembelajaran bahasa. Menurut para ahli, ada 4 fungsi media pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu fungsi atensi, menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu fungsi afektif, kenyamanan siswa saat belajar. Yang ketiga fungsi konektif, membantu siswa mengingat informasi. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang lambat dalam belajar. Namun, secara umum berikut beberapa fungsi dari media pembelajaran bahasa. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan biaya. Yang keempat yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Yang kelima, menghindari kesalahan penafsiran siswa. 6. Menjadikan pembelajaran yang lebih komunikatif dan produktif. Yang ketujuh, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai manfaat media pembelajaran. Nah, setelah diklarifikasikan, ternyata media pembelajaran memiliki manfaat yang besar bagi guru dan siswa. Adapun manfaat media pembelajaran bagi guru yaitu 1. Memudahkan guru menjelaskan materi rumit. Dan yang kedua, metode pembelajaran lebih bervariasi. Dan yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Dan keempat, membuat siswa lebih aktif di kelas. Dan yang kelima, tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Sedangkan manfaat bagi siswa antara lain 1. Siswa dapat lebih memahami materi yang ingin disampaikan. Dan yang kedua, kualitas belajar siswa meningkat. Yang ketiga, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Dan yang keempat, mendukung siswa melakukan pembelajaran mandiri. Yang kelima, membangkitkan motivasi dan minat belajar. Baiklah, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan mengenai pengertian, fungsi, dan manfaat dari media pembelajaran bahasa, selanjutnya kini giliran saya untuk menyampaikan simpulan dari semua materi dalam video ini, yaitu 1. Media pembelajaran bahasa adalah alat bantu yang digunakan guru dan tenaga pengajar untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Dan yang kedua, fungsi media pembelajaran sangatlah besar dikarenakan dapat membantu menggambarkan materi pelajaran yang sulit dipahami jika hanya menggunakan penjelasan saja. Nah, yang ketiga, banyak pula manfaat yang didapat oleh guru dan murid dari media pembelajaran ini. Namun, juga harus berhati-hati dalam penggunaannya dikarenakan media pembelajaran ini dapat menggantikan peran guru sebagai pendidik. Oleh karena itu, guru perlu menentukan media secara perencanaan sistematik dan efektif. Nah, dengan berakhir pembahasan mengenai fungsi, pengertian, dan manfaat dari media pembelajaran,
Maka berakhirlah video kita pada kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Kami juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan dalam video kami ini. Dan sebelumnya kami juga berterima kasih kepada Ibu Lina Sundana MPD yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.